Nah, kalau terjadi right issue, maka memungkinkan adanya investor besar lain yang masuk sehingga mereka menguasai supply dan mereka punya kepentingan untuk markup seperti itu. Jadi kita hanya berharap pertama, ada investor besar lain yang mau masuk atau terjadi right issue sehingga itu juga memungkinkan investor besar lain masuk seperti itu. Dan mereka punya kepentingan untuk markup. Harapan kita hanya terletak pada dua hal tersebut seperti itu. Jadi ya, mau tidak mau kita harus panjang sabar di sini. Apalagi kalau yang nyangkut dari atas itu minusnya sudah sangat besar, sayang banget kalau misalkan langsung di cut loss seperti itu. Hai smart traders and investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh MTR Official. Kode sahamnya WinR. Nama perusahaannya yaitu PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WINR, kemudian kita enter. Nah, ternyata perusahaan ini perusahaan yang baru IPO dan sekarang sedang tidur atau bobok manis ya, di harga 50. Nah, apa yang kita mau cek di sini? Yaitu kita hanya bisa cek data peta kepemilikannya saja. Karena di sini selama beberapa bulan ini sudah transaksinya kecil sekali dan terindikasi investor besarnya sudah banyak buang barang di sini. Seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita cek data peta kepemilikannya ya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Winner Nusantara Jaya ini 29% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 29% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0% atau tidak ada. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kita berharap semi retailnya masih ada, mudah-mudahan ya. Dan kita tidak berharap investor retail itu yang menguasai supply. Nah, setelah Pak Guru cek, ternyata kepemilikan investor semi retailnya di sini 6,3%. Sangat kecil, tetapi kita masih beruntung karena saham yang dicetak dalam bentuk scriptless baru 29%. Nah, dan ternyata kepemilikan investor retail di sini sebesar 93,7%. Nah, ini artinya investor retail yang menguasai supply. Dan ini sangat berbahaya. Seperti itu. Karena siapa yang mau markup? Retail kalau habis beli, mereka berdoa semua. Kalau tidak ada yang mau markup, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik. Seperti itu. Nah, satu-satunya harapan kita sekarang adalah adanya investor besar lain yang masuk sehingga mereka markup, atau adanya aksi korporasi berupa right issue. Nah, kalau terjadi right issue, maka memungkinkan adanya investor besar lain yang masuk sehingga mereka menguasai supply dan mereka punya kepentingan untuk markup seperti itu. Jadi kita hanya berharap pertama, ada investor besar lain yang mau masuk atau terjadi right issue sehingga itu juga memungkinkan investor besar lain masuk seperti itu. Dan mereka punya kepentingan untuk markup. Harapan kita hanya terletak pada dua hal tersebut seperti itu. Jadi ya, mau tidak mau kita harus panjang sabar di sini. Apalagi kalau yang nyangkut dari atas itu minusnya sudah sangat besar, sayang banget kalau misalkan langsung di cut loss seperti itu. Oke, langsung saja sekarang kita bahas perusahaan yang kedua yang di request oleh Dede Kurnia.
Kode sahamnya itu BSBK. Ini juga mirip-mirip kasusnya ya. Kita ganti kode sahamnya BSBK. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita cek, ini juga perusahaan yang baru IPO, belum lama IPO. Dan sekarang harga sahamnya terakhir itu di harga 120-an ya, seperti itu. Nah, kita ingin lihat aktivitas dari investor besarnya, atau mudah-mudahan investor semi retailnya itu ada, atau underwriternya masih ada di sini, karena mereka lah yang sebagai investor besar pertama kali. Mudah-mudahan tidak seperti Winner tadi ya. Jadi setelah IPO langsung barangnya didistribusi ke retail semua, akhirnya retailnya pada nyangkut seperti itu. Oke, di sini kita cek dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kita ganti kode sahamnya BSBK, kemudian kita enter. Kemudian kita ganti bulannya ya, bulan 12, tanggal 20, 2022, 2022. Oke, sampai dengan bulan 1 tanggal 20 2023. Oke, kita show. Jadi kita ingin lihat selama sebulan terakhir. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode penghitungan manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 20 Januari itu investor semi retailnya atau dalam hal ini underwriternya melakukan aksi masif distribusi. Jadi mereka melakukan penjualan dalam jumlah yang sangat besar sekali seperti itu. Nah, ini berpotensi memicu harga sahamnya terus turun lebih dalam lagi, karena ini sudah dekat dengan harga IPO-nya. Mudah-mudahan saham perusahaan ini tidak didistribusi ke retail semua. Kita berharap. Tapi untuk memastikan hal itu, kita cek data peta kepemilikannya ya. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silakan share. Nah, untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana itu telah melepas 26% sahamnya dalam bentuk scriptless. Nah, dari 26% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Sebesar 25,8%. Sedangkan kepemilikan investor semi retailnya itu sebesar 21,4%. Yang sebelumnya itu sebesar 26,4%. Artinya investor semi retailnya itu distribusi, seperti yang Pak Guru katakan tadi. Mereka distribusi, mereka menjual atau masif distribusi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail itu bertambah menjadi 52,8% yang sebelumnya cuma 47%. Jadi ini sudah cukup besar retailnya di sini, dan berhati-hati ketika investor semi retailnya terus jualan seperti itu. Karena kalau sahamnya terus didistribusi oleh investor semi retailnya tanpa kita sadari, maka semua sahamnya akan menjadi milik investor retail. Dan itu bisa memicu sulitnya harga sahamnya naik, karena retail habis beli ya berdoa. Seperti itu. Jarang yang mau markup. Kalaupun markup seperti yang Pak Guru katakan, palingan 1 tik 2 tik sudah gasnya habis, seperti itu.
atau dalam hal ini uang cashnya habis seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang masih beli di kisaran support ini, ya mau tidak mau ya mungkin memilih jalan cut loss atau menunggu terjadi markup yang kecil, sehingga nanti ketika menyentuh harga rata-rata beli ya sebaiknya keluar seperti itu. Carilah perusahaan-perusahaan lain yang lebih berpotensi memberikan return seperti itu.